Fikih bab 3. Puasa sunnah pahala berlimpah. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah saum. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua hal yang membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemarin kita baru saja melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Bagaimana dengan puasanya? Apakah puasa kalian lancar? Puasa di bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim. Wajib artinya jika dilaksanakan akan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan akan berdosa. Nah, jika puasa kalian ada yang bolong, segeralah ganti di bulan yang lainnya ya. Karena puasa yang bolong sama aja kalian memiliki hutang puasa. Nah, tahukah kalian puasa digolongkan dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan umat Islam. Jika umat Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika tidak melakukannya, dia tidak akan berdosa. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang muslim jika melakukan puasa sunnah, yaitu niatnya di malam hari atau ketika ingat, makan sahur pada dini hari, menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa, menahan diri dari perbuatan tercela dan menjaga lisan dari perkataan yang kotor, memperbanyak amal ibadah dan berdoa serta sedekah, dan menyegerakan berbuka jika telah mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka. Ada beberapa macam puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari-hari berikut. Pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah 1 bulan penuh, umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Setelah tanggal 1 Syawal, disunahkan untuk mengerjakan puasa selama 6 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Ayyubi bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun. Hadis riwayat Hamsyah kecuali Bukhari. Kedua, puasa sunnah Arafah. Hari Arafah adalah hari 9 bulan Zulhijjah. Dinamakan demikian karena orang-orang yang sedang mengerjakan haji berwukuf di padang Arafah pada hari tersebut. Nah, bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan mengerjakan puasa tersebut, karena jika berpuasa akan membuat tubuhnya lemah sehingga tidak dapat mengerjakan hal-hal yang dianjurkan dilakukan di Arafah, seperti berzikir, membaca talbiyah, dan berdoa kepada Allah. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, puasa hari Arafah hukumnya sunnah. Adapun keutamaan puasa di hari Arafah adalah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, puasa Asyura. Puasa Asyura dan puasa Tasyu'a adalah puasa yang ada pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan mulia setelah bulan Ramadan. Rasulullah juga menjelaskan bahwa puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Asyura itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, puasa tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan atau Ayyamul Bid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan puasa sunnah 3 hari tiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qamariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kami agar berpuasa di hari-hari putih yang 3, yaitu hari 13, hari 14, dan hari 15. Nabi juga bersabda ketiga hari tersebut sama dengan setahun. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Kelima, puasa Senin Kamis. Pada hari Senin dan Kamis kita disunahkan untuk berpuasa karena hal-hal berikut. Pertama, amalan kita pada hari-hari itu dipersembahkan kepada Allah dan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan diperlihatkan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah mengampuni setiap orang muslim atau orang mukmin kecuali 2 orang yang saling mendiamkan
Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap keduanya. Kedua, pilihan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Keempat, hari diturunkannya Al-Quran. Kelima, menjaga perilaku kita dari perbuatan maksiat, menyucikan hati dan menjernihkan pikiran sehingga mudah menerima hidayah dari Allah. Keenam, puasa Sa'ban. Di bulan Sa'ban, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berpuasa separuh pertama pada bulan ini. Dari Aisyah radhiyallahu an, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa kecuali dalam bulan Sa'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, puasa Nabi Daud atau disebut puasa Daud. Puasa Daud adalah mengerjakan puasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari. Disebut puasa Daud karena dahulu puasa ini dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Puasa ini disunahkan karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa yang paling dicintai Allah ialah puasanya Daud, dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholatnya Daud. Ia tidur pada pertengahan malam, qiyamul lail pada sepertiganya, dan tidur lagi pada 1/6 malam. Ia berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi contoh cara melakukan puasa Nabi Daud, contohnya misalnya hari Senin kalian puasa, Selasa tidak puasa, lalu Rabunya kalian puasa lagi, dan Kamisnya tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa, dan seterusnya. Adapun hukum puasa adalah tidak wajib, akan tetapi puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dijalankan semua umat Islam. Jika umat Islam melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak melakukannya, mereka tidak berdosa. Akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak akan mendapat pahala. Adapun hikmah puasa sunnah yaitu pertama, melatih diri mengendalikan hawa nafsu, kedua, melatih kesederhanaan hidup, ketiga, menjaga kesehatan tubuh, keempat, membiasakan diri untuk taat beribadah, dan kelima, meniru kebiasaan mulia Rasulullah SAW. Nah, itulah beberapa macam puasa sunnah dan hikmah puasa sunnah. Mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Tugasnya adalah kerjakan 3 soal berikut di buku tulis soal dan jawabannya. Jika sudah selesai, silahkan difoto seperti contoh berikut ini dan kirim ke ibu guru. Selamat mengerjakan.